Sudah mulai, Ustaz. Ustaz Rizky sudah siapkah? Siap, insyaallah. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, Ustadz Arif Baitika Rahman MPD. Yang sama-sama kita hormati seluruh ustadz dan ustadzah di lingkungan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Ya, alhamdulillah pada hari ini bisa berhadir untuk kegiatan pesantren Ramadan, itu kegiatan tausiah. Dan juga tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rizky Wahyudi SAG yang pada hari ini akan menyampaikan tausiah yang bertema tentang tata cara berpakaian sesuai dengan ajaran Islam. Yang mana nanti ketika Ustadz Rizky menyampaikan, saya harapkan semuanya mendengarkan, menyimak, dan mencatat hal-hal yang disampaikan oleh Ustadz Rizky, karena tentang berpakaian ini sangat penting untuk kita sehari-hari ketika kita keluar dari rumah, kemudian di sekolah dan lain-lainnya. Ya tentunya kita bagaimana nanti menyimak apa yang disampaikan Ustadz Rizky tentang bagaimana sih tata cara berpakaian yang sesuai dengan syariat atau dengan apa ajaran agama Islam. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja Ustadz persilahkan kepada Ustadz Rizky Wahyudi untuk menyampaikan tausiah pada hari ini. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Di Ramadan yang ke-26 ini Allah masih sehatkan kita, Allah masih kuatkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan guru serta siswa-siswi Ustadz yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengambil tema tentang tata cara berpakaian dalam Islam. Nah, saya yakin semuanya sudah mengetahui apa saja yang dibolehkan, dianjurkan, diwajibkan tentang berpakaian ini, terkhusus bagi seorang perempuan. Kenapa? Perempuan, ya, awali, perempuan semuanya adalah semua anggota kecuali wajah dan kaki, ya, wajah dan telapak tangan, semuanya adalah aurat yang harus ditutup. Nah, jadi Islam, ya, memuliakan seorang wanita dengan berpakaian yang menutup aurat. Nah, yang pertama di tata cara berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Nah, ini yang pertama dulu. Aurat laki-laki itu dari pusat, ya, dari pusat sampai lutut. Nah, itu aurat laki-laki. Kemudian aurat perempuan seperti yang saya jelaskan tadi, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, telapak tangan. Makanya ketika sholat biasanya mukena perempuan itu ada yang
seperti cincin ya, dimasukkan ke sini. Nah, supaya apa? Supaya ketika takbir itu tidak terbuka. Di luar salat, ya, di luar salat itu biasanya perempuan ya memakai handsock ya namanya. Nah, supaya apa? Supaya ketika dia mengangkat tangan, pergelangan tangan ini tidak terbuka. Nah, kalau ini terbuka, nah, jadi terbuka. Supaya tidak terbuka, tidak terlihat oleh orang lain, maka ya siswa semuanya biasanya ada pakai handsock ya. Nah, pakai handsock biasanya. Laki-laki jangan. Nah, baik. Menutup aurat. Nah, jadi yang pertama, Islam ya mewajibkan semuanya menutup aurat. Perempuan seluruh badan itu wajib ditutup. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang sengaja mengumbar auratnya, maka kata Nabi, di akhirat kelak dia akan digantung, ya. Yang di bawahnya itu ada api neraka yang sangat panas. Nah, di dunia saja kita sudah tidak bisa membayangkan bagaimana panasnya api neraka itu, panasnya api dunia, apalagi di neraka. Ya. Nah, ini khusus perempuan ya, lebih kepada perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini ketika dia keluar rumah, maka auratnya ya, batang tubuhnya wajib ditutup. Ya, wajib ditutup. Ya, jangan sampai perempuan keluar rumah, ketika keluar rumah tidak memakai jilbab. Ya, tidak memakai jilbab. Jangan sampai perempuan itu ketika keluar rumah tidak menutup auratnya. Contoh, ya, pakai celana levis, ya, celana jeans. Nah, ini sebenarnya bukan menutup aurat, ya. Kenapa? Lekat tubuhnya itu kelihatan. Ya, coba. Kalau perempuan itu keluar rumah, dia pakai celana levis, lekat tubuhnya terlihat. Walaupun dia secara kasat mata berpakaian, tapi sebenarnya dia tidak berpakaian. Ya, kenapa? Karena letak tubuhnya itu terlihat oleh orang lain. Nah, makanya ya khusus Ustadz pesan buat apa namanya, biasa Ustadz semuanya, ketika kalian keluar rumah usahakan ya jangan sampai kalian mengumbar aurat kalian yang kalian pertontonkan untuk orang yang tidak seharusnya melihat aurat kalian. Ya, biasanya Ustadz sering lihat di IG, di status WA, ya masih ada ya sisi Ustadz yang berpakaian yang tidak semestinya. Ya, ini mudah-mudahan ya setelah ini tidak lagi suka keluar rumah pakai celana jeans ya. Kemudian tidak memakai kaos kaki ya. Memang biasanya yang paling sulit itu kaki yang ditutup. Kenapa? Ribet. Ya, kalau baju, jilbab mungkin bisa ya, tapi kalau urusan kaki biasanya sering dilupakan. Padahal kaki itu termasuk aurat bagi perempuan. Ya. Bagi perempuan kaki itu termasuk aurat. Jangan sampai ketika keluar rumah itu terlihat oleh orang lain. Kenapa? Kalian banyak menyebabkan dosa untuk orang lain. Satu, ketika keluar rumah, aurat kalian terbuka, maka dosa itu bukan hanya milik kalian sendiri, tapi orang tua kalian juga ikut nerima dosa itu. Orang tua kalian sholat, orang tua kalian zakat, orang tua kalian puasa, orang tua kalian baca Quran, tapi sementara kalian bikin dosa. Itu dapat dosanya, ditransfer ke mama abah. Bukan hanya pian yang dapat dosa. Ya. Nah, jadi Ustadz harapkan semuanya, ayo khususnya perempuan semuanya perbaiki ya auratnya. Ketika keluar rumah sebisa mungkin ya uang itu digunakan untuk beli pakaian yang menutup aurat, jilbab yang menutup aurat,
handsock yang menutup aurat. Ya, kaos kaki untuk menutup aurat. Jangan malu, pakaian syar'i itu jangan malu. Biar aja dikata-katakan orang, ini terlalu ustazah. Biar aja. Yang penting kita tidak melanggar aturan Allah. Ya. Nah, siswa-siswa semuanya, Tuhan guru yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya selalu ya mewajibkan semuanya ya khususnya perempuan agar menutup auratnya ketika berada di luar rumah ya, ketika ngumpul-ngumpul dengan keluarga, apalagi nih ya mendekati lebaran ya, waktu lebaran biasanya kumpul ya, sepupu ya, kerabat, tetangga semuanya kumpul. Nah, pentingnya diperhatikan jangan sampai aurat kalian terlihat ya. Jangan sampai aurat kalian terlihat. Sepupu kalau lihat aurat kita dosa ya. Nah, jadi jangan sampai nanti ya tidak diperhatikan masalah aurat ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya kaki yang sering dilupakan ya untuk memakai kaos kaki. Sama handsock. Pergelangan ini kan masuk aurat ya. Dengarkan ya. Pergelangan ini masuk aurat. Jangan sampai terlihat. Kalau seperti ini sudah terlihat. Ya, makanya sekarang itu luar biasa ya. Disediakan handsock. Untuk apa? Untuk supaya pergelangan ini tidak terlihat. Nah, belilah. Ya, beli kota aja bisa ya. Beli wifi, bayar wifi aja bisa. Masa beli handsock tidak bisa? Beli kaos kaki tidak bisa. Ya, bukber bisa, tapi beli kaos kaki tidak bisa. Nah, jangan sampai ya sisi usaha semuanya, Sentipus Citra ini ya, mudah-mudahan ya semakin bagus akhlaknya, semakin bagus ya pakaiannya, semakin Ramadan demi Ramadan semakin ya semakin muslimah lah dari segi berpakaian ya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian untuk aurat laki-laki. Laki-laki ini dari pusat sampai lutut. Nah, ini aurat laki-laki. Bagi yang suka main bola, ya hati-hati lah, hati-hati. Jadi bagus kalau pemain bola itu pakai apa? Celana apa itu namanya ya, warna hitam itu yang tipis itu. Nah, bagus pakai itu. Manset. Ah? Ya, bagus pakai. Jangan sampai ketika main bola malah celananya itu di atas lutut, ya. Apalagi pas break, pas istirahat, kelihatan pahanya. Ya kalau putih, ya kalau putih. Ini kada, ya. Supan, walaupun sesama lelaki yang melihat supan, ya supan. Nah, jadi jangan sampai nih laki-laki ya, mentang-mentang laki-laki ya auratnya dibuka, keluar rumah tidak pakai baju misalnya ya, jangan ya terlalu seksi nanti ya kalau keluar rumah tidak pakai baju ya. Jangan sampai lah. Nah, jadi memang dari segi pakaian ini ya dalam Islam wanita yang lebih dilihat ya, istilahnya lebih diperhatikan. Kenapa? Karena tadi kata Ustadz, aurat wanita ini seluruh badan ya, seluruh badan, dan banyak merugikan orang lain ya, banyak merugikan orang lain ketika auratnya terbuka. Sama laki-laki juga seperti itu ya, ketika auratnya terbuka maka dosanya itu bagi-bagi amal jariah. Jariah apa? Jariah dosa. Abah mamanya dapat ya, kakaknya dapat ya, pamannya dapat, transfer. Semuanya transfer, bukan duit aja yang ditransfer, tapi dosa juga ikut ditransfer. Ya, nah ini dari segi menutup auratnya yang perlu sangat-sangat diperhatikan. Zaman sekarang, ya, zaman sekarang trennya pakaian-pakaian yang gaul-gaul itu tren sekarang. Orang kalau pakaiannya terlalu muslimah dikata-katain, ya, Nora, ya, kada ikut perkembangan zaman, macam-macam ya. Makanya hati-hati ya, nih pesan Ustadz untuk sisi Ustadz semuanya, khususnya hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam memilih kawan. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Lebih baik kita tidak punya kawan daripada kita punya kawan, malah kawan itu yang menjerumuskan kita menuju lubang api neraka. Jangan.
walaupun kita sekolah umum misalnya, tidak pondok pesantren, tapi jangan sampai kita terbawa arus pergaulan, ya. Karena biasanya sering, kenapa orang itu buka aurat, kenapa orang itu mengumbarkan auratnya? Karena teman, ya. Karena malu dengan teman. Teman pakaiannya kayak gini, kok aku pakaiannya kayak gini? Nah, jangan. Lebih baik kita tidak punya teman, tapi kita tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Seorang perempuan itu akan nampak kemuliaannya ketika dia mampu untuk menutup auratnya serapat-rapatnya. Ya, semakin sempurna kalian bisa menutup aurat kalian, itu semakin mulia di hadapan Allah. Meskipun dihinakan oleh makhluk, tidak apa-apa. Ya, makanya terkadang Ustaz senang ya ketika lihat siswi Ustaz yang Masya Allah menutup auratnya. Pakaiannya tidak ketat, kemudian pakai handsock, kaos kaki. Makanya di sekolah bila ada pakai kaos kaki biasanya dihukum. Kenapa? Karena supaya kalian itu mulia. Ya, kenapa? Supaya kalian itu mulia, ya. Jadi jangan sampai aurat itu dibuka-buka. Ya, malah senang, malah happy. Ketika membuka aurat itu malah happy, kasihan yang lihat. Ya, kasihan. Ya, jangan sampai lah. Nah, siswa-siswa semuanya, ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tadi adalah menutup auratnya bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian tata cara yang kedua berpakaian dalam Islam adalah tidak menampakkan tubuh. Nah, tidak menampakkan tubuh maksudnya tidak memakai pakaian yang ketat. Ya, tadi sudah saya jelaskan sedikit, tidak memakai pakaian yang ketat. Ya, kalau hendak pakaian ketat di rumah saja, ya, bukan di luar rumah. Jangan sampai nanti terlihat oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menimbulkan perasaan riya. Nah, jadi yang ketiga ini adalah tidak menimbulkan perasaan riya. Ya, sombong ya. Jadi kita memakai menutup aurat itu, ya, kita niatkan bukan niat untuk sombong. Ya, pakaian rapi, tidak menutup aurat, muslimah, ya, pakaiannya syar'i, ya, menutup aurat, itu bukan niat untuk sombong, bukan untuk niat untuk riya, ya. Jangan sampai ketika kita memakai pakaian itu malah kita niatkan untuk sombong, ya, untuk menghina orang lain, ya. Jangan sampai, ya, tidak menimbulkan perasaan riya. Nah, kemudian yang keempat adalah memanjangkan pakaian. Nah, jadi bagus ya, misalnya seperti jilbab itu dipanjangkan, pakai jilbab yang panjang, ya. Kenapa? Kalau pakaian itu jilbabnya panjang, maka seluruh tubuh minimal setengah tubuhnya tidak terlihat oleh orang lain. Kalau hanya pakai kerudung, itu hanya menutup bagian dada saja. Sementara turun sampai ke bawah itu terlihat. Nah, jadi siswa-siswa semuanya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita petunjuk hidayah ya untuk lebih menyempurnakan pakaian kita. Karena apa? Karena mulianya seseorang itu dengan memperbaiki pakaiannya, memperbaiki auratnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, insyaallah tabarakallah, dari arti ayat ini Allah menegaskan khususnya bagi perempuan tadi kata Ustadz agar memperhatikan ya terkait pakaiannya. Jangan sampai mengumbar aurat, jangan sampai pakaiannya ketat ya terlihat letak tubuhnya. Kenapa? Karena seluruh anggota badan perempuan ya kecuali telapak tangan dan wajah itu semuanya aurat yang wajib ditutup ya serapat-rapatnya ya. Nah, khusus juga untuk laki-laki ya, aurat laki-laki tadi kata Ustaz
dari pusat sampai lutut yang wajib ditutup ya. Ya, wajib ditutup, jangan sampai terlihat oleh orang lain. Nah, siswa-siswi Ustaz semuanya, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, bagaimana ancaman bagi seorang wanita yang mengumbar auratnya. Nah, ini di dalam sebuah majalah ya, entah benar atau tidaknya. Jadi ketika perempuan itu memakai pakaian yang istilahnya dapat dikatakan mini lah, singkat ya, singkat. Karena kita tidak sedikit yang melihat orang-orang itu pakaiannya singkat, bajunya singkat, celananya singkat ya. Nah, ini dalam sebuah majalah ya dikatakan ya bisa mengakibatkan kanker kulit, namanya kanker kulit melona. Nah, ini sebuah kanker yang memang jarang terjadi, cuman mematikan. Ya, ini entah betul atau tidaknya mendapatkan kanker ini. Ya, kenapa? Disebabkan karena sinar matahari, radiasi matahari. Kan cahaya matahari itu mungkin langsung ke tubuh, ya, masuk ke tubuh. Sehingga kalau dibiarkan terus-menerus, maka akan menyebabkan kanker melona ini. Nah, terlepas betul atau tidaknya ya, Ustaz tidak tahu betul atau tidaknya, cuman ini dalam sebuah majalah itu dikatakan, ya, ada yang menyebutkan bahwa orang yang terbiasa keluar rumah, pakaiannya singkat, ya, dalam arti misalnya kaki atau badan misalnya terkena sinar matahari, maka akan mengakibatkan kanker melona namanya. Entah betul atau tidaknya Ustaz kurang tahu lah. Cuman yang jelas ini sebagai apa namanya, istilahnya itu kita perhatikan lah bahwa dari segi kesehatan memang tidak bagus ya ketika kita keluar rumah itu aurat kita, tubuh kita tidak ditutup ya, tidak ditutup. Nah, itu yang pertama adalah menyebabkan kanker kulit. Nah, kemudian yang kedua, dosanya tadi mengalir kepada kedua orang tuanya. Ya, kalian yang punya orang tua, ya, baik yang istilahnya yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, ya, tetap mengalir dosa itu. Ya, katanya kan sayang dengan orang tua, tapi kenapa malah mengirimkan dosa kepada kedua orang tuanya? Yang sudah wafat orang tuanya misalnya, itu dalam kubur bukan dapat pahala mama abah itu, tapi malah dapat dosa. Sekali kita berbuat dosa, misalnya keluar rumah tidak pakai kaos kaki, misalnya tanpa uzur, misalnya kecuali banjir. Nah, kalau banjir mungkin kada kawa, karena kawa pakai kaos kaki basah terus. Nah, ini kada banjir, kita kada pakai kaos kaki, maka tuh dapat dosa jariah mama abah yang dalam kubur. Ya, jangan sampai itu sudah kada kawa membahagiakan kuitan kita. Jangan sampai malah mengakibatkan bertambahnya siksa, malah disiksa kuitan kita. Ya, jangan sampai. Ini khusus perempuan, sekali lagi kenapa? Karena perempuan ini luar biasa ya, karena seluruh badan aurat. Ya, jangan. Laki-laki juga seperti itu. Ketika keluar rumah, usahakan pakai baju. Jangan koler pakai baju. Ya, sama pakai HP itu kada koler. Masa pakai bajunya koler? Nah, jangan keluar baju keluar rumah. Ya, awak sudah hirang, jangan sampai kada baju keluar rumah. Tutup, ya, tutup auratnya. Jangan sampai kita menjadi beban orang tua, mengirimkan dosa jariah kepada kedua orang tua. Nah, jadi dosa orang yang mengumbar aurat ya ketika keluar rumah ataupun ketika dalam rumah. Cuman ada orang lain selain keluarganya, selain misalnya saudaranya, kakaknya misalnya. Sepupu ada di dalam rumah, kita kada pakai kaos kaki, maka tuh dapat dosa jariah mama. Walaupun dalam rumah juga. Walaupun dalam rumah. Karena bukan muhrim ya. Nah, bukan muhrim. Nah, itu yang kedua, dosa mengalir kepada kedua orang tua. Nah, ini ancaman yang kedua. Ya. Yang ketiga, jangan sampai ya. Kemudian yang ketiga, kelak di akhirat, orang yang terbiasa membuka aurat, khususnya rambutnya, terlihat oleh orang lain, maka kelak akan digantung di dalam api neraka, ya, yang mana di bawahnya itu api neraka
di neraka jahanam yang sangat panas, ya. Panasnya luar biasa, digantung. Kenapa? Karena dia suka tidak memakai jilbab ketika keluar rumah, atau dia suka pakai pakaian yang ketat ketika keluar rumah, ya. Nah, ini akan digantung nanti di akhirat kelak. Jangan sampai ini, ya, diperhatikan betul-betul. Hati-hati dalam berpakaian. Pilih pakaian yang tidak menimbulkan aurat. Ya, pilih. Kalau ada di rumah, ya, masih ada pakaian yang ketat, segera itu barangkali bisa dibuang, ya. Atau misalnya jadi pakaian di dalam aja lah. Kalau kita keluar rumah misalnya mau pakai itu juga dilapis, ya, dilapis dengan misalnya jubah, ya. Tidak pakai itu aja. Kemudian pakai kerudung betul-betul. Jangan asal lilit aja, asal barang aja berkerudung, ya, sehingga misalnya lehernya terlihat. Jangan, ya. Nah, jadi ini ancaman yang sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, yang berikutnya adalah ancaman bagi orang yang suka mengumbar aurat adalah salatnya tidak akan diterima. Nah, ini penting, ya. Kenapa? Kalau salat itu tidak diterima, ya, maka amalan-amalan yang lain, misalnya baca Quran, salawat, itu tidak akan diterima. Kenapa? Salatnya kuncinya tidak diterima oleh Allah. Nah, jadi bagi yang suka nih, ya, keluar rumah tidak menutup aurat, pakaiannya ketat, nih, mohon diperhatikan, ya, mohon diperhatikan. Jangan sampai kita salat tapi malah tidak diterima salat kita. Kenapa? Sebab kita mengumbar aurat, ya, mengumbar aurat. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah bagi perempuan, ya, khususnya yang belum menikah, ya, bagi perempuan yang mengumbar auratnya, maka ketika orang tersebut suka mengumbar aurat, kelak akan mendapatkan laki-laki yang buruk perilakunya. Nah, sama laki-laki juga seperti itu. Laki-laki yang suka mengumbar aurat, yang keluar rumah suka tidak pakai baju, auratnya terlihat, maka nanti akan mendapatkan perempuan yang buruk, ya, yang jelek perilakunya. Nah, maka jangan sampai kita berbuat demikian, ya. Jangan sampai kita suka mengumbar aurat, ya, memakai pakaian yang ketat ataupun lain sebagainya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Rizky Wahyudi yang tadi alhamdulillah sangat luar biasa penyampaian tentang bagaimana cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran di dalam agama Islam. Yang tentunya tadi yang disampaikan beliau sangat bagus, ya, karena dalam keseharian kita tadi sudah dijelaskan beliau bagaimana sih sebagai seorang yang beragama Islam, yang laki-laki batasannya seperti apa, kemudian tentang menutup auratnya, apalagi yang perempuan tadi, ya, sangat banyak dijelaskan oleh beliau, dan baik di dalam rumah ataupun apalagi ketika kita keluar dari rumah, ya. Nah, baik, untuk selanjutnya mungkin Ustadz Rizky kita akan buka pertanyaan, Ustadz Rizky, ya. Untuk ini nanti kita minta satu laki-laki satu perempuan, tapi untuk ini saya minta yang bertanya harus buka kamera, tidak boleh lewat chat, ya, supaya kita lihat menyumbang suara juga nih di kegiatan ini. Jangan cuma di chat aja. Saya mau lihat angkat tangannya, ya, dan kita persilahkan. Yang pertama satu laki-laki satu perempuan. Baik, Salwa Zakirah dari 9B, ya, Salwa Zakirah. Kemudian yang kedua Royan. Baik, Salwa dulu dipersilahkan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ulun Salwa Zakira dari kelas 9B, izin bertanya. Berarti benar kan, apakah benar kalau kita boleh tidak menutup aurat jika ada uzurnya seperti banjir tadi, atau misalnya sedang memasak, lengan bajunya harus dilipat supaya tidak kena makanan, berarti boleh aja, Ustaz?
Baik, langsung ya Ustaz jawab ya. Intinya ya semampu kita untuk menutup aurat kita ya. Walaupun memasak misalnya, masak ini ya, jangan sampai gara-gara memasak malah kita sing-singkan baju kita ya, tutup sebisa kita ya. Tapi kalau misalnya mengakibatkan misalnya terbakar kain bajunya, ya jangan, ya sewajarnya lah, sewajarnya kita bisa tutup misalnya sampai sampai sini misalnya, atau ada baju yang memang biasanya itu ada kima ya, ada kimanya, nah itu kan bisa pakai itu. Intinya cari pakaian yang jangan sampai mengakibatkan kita menutup apa namanya, membuka aurat. Kalau banjir tadi misalnya, nah banjir misalnya pakaian kita terbatas, sementara kalau kita pakai terus kaos kakinya misalnya, ya tidak mengapa ya, mungkin keringanan lah ya, keringanan. Tapi kalau kita masih bisa mengusahakan untuk menutup aurat, ya sebisa kita ya, sebisa kita. Kalau kita masih bisa, kecuali itu memang tidak bisa lagi, nah kecuali memang tidak bisa lagi ya, perbanyak istighfar lah. Kalau misalnya tidak bisa lagi, istighfar ya. Kalau kita misalnya masih bisa mengusahakan, misalnya kalau memasak misalnya, masih bisa kita usahakan supaya aurat kita itu tidak terlihat, ya alhamdulillah ya, alhamdulillah, keuntungan yang luar biasa bagi seorang perempuan yang mampu menjaga auratnya ya, yang mampu menjaga aurat. Ini kemuliaan perempuan itu ya. Terima kasih banyak ilmunya, Ustaz. Kemudian yang kedua, Ustaz Royan. Pada Royan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Jarpian sepupu itu tidak boleh kelihatan auratnya. Kan sepupu itu kan saudara mahram. Mungkin nggak apa-apa kan, Ustaz? Kan karena saudara ya, bukan orang lain gitu. Mau setahun kayak itu, Ustaz. Kalau sepupu masih boleh nikah nggak, Ryan? Ryan, sepupu masih boleh nikah? Boleh. Boleh. Sepupu loh, Ustaz. Boleh nikah? Boleh. Boleh. Kalau boleh, Boleh. berarti boleh atau tidak sepupu? Kalau Royan menyentuh sepupunya, batal tidak wudunya Royan? Ryan kebingungan. Mungkin kadang Ustaz. Karena kan Ada. saudara ya, Ustaz. Oh ya. Mungkin. Ya, Setahun. baik, Ustaz Rizky, baik, diperjelas supaya Royan tidak kebingungan. Kayaknya Royan masih bingung nih, Ustaz. Jadi kalau Ryan, kalau sepupu itu kan masih boleh nikah. Ya, kalau boleh nikah, otomatis ya, bukan mahram ya. Anak misalnya Mama Ryan ada punya saudara misalnya. Nah, anak saudara itu boleh nikah dengan apa? Dengan Ryan. Misalnya ya, boleh nikah. Jadi sepupu, jangan sampai terlihat sepupu kita atau tersentuh, batal wudhu kita dan kita malah berdosa. Nah, jadi jangan sampai kita apa namanya, sepupu itu termasuk bukan mahram ya kalau sepupu. Ya, mungkin seperti itu, Ryan. Ya gitu. Ya, Makasih. bagaimana Royan? Ya, paham. Paham ya? Oh, Oke. baik. Alhamdulillah hari ini Royan dapat pencerahan baru lagi ya. Yang mungkin sebelumnya mungkin Royan kira ketika dengan sepupu kita itu kita boleh melihat aurat dan lain sebagainya, tidak apa-apa ya, karena mungkin kita merasa seperti saudara ya di rumah. Nah itulah Royan, kita ada batasan kita di dalam agama. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Rizky tadi alhamdulillah membuka apa namanya, pemikiran kita, membuka pengetahuan kita yang mungkin sebelumnya kita mengira oh biasa saja sih dengan sepupu ini karena kita saudara ya, walaupun saudara tadi kan kita boleh menikah tadi ya. Nah itulah salah satunya kita di dalam Islam kita diajarkan bagaimana tata cara kita yang baik walaupun dengan saudara kita ya, yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu. Nah hari ini alhamdulillah kita dapat pencerahan baru, dapat ilmu baru yang mungkin itu menjadi pengetahuan kita yang baru dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ke depannya ya.
Baik, Ustaz Rizky, apakah cukup atau masih dibuka untuk pertanyaan? Cukup, cukup. Oh, cukup, baik, karena sudah jam 10 hampir ya, mungkin Ustaz Rizky ada kesibukan lain juga, dan yang lainnya juga mungkin ada kesibukan. Sebelum kita untuk nanti penutupan, nanti semuanya dibuka dulu kameranya ya. Sebelum Ustaz tutup, kita buka kamera dulu, nanti baru Ustaz tutup, nanti boleh keluar. Buka kameranya, supaya Ustaz pahami bisa. Siaplah. 3, 2, 1. Ya, Sudah ya, sudah. belum. Oh, belum. Banyak yang kada menghadap sini lah. Coba kameranya dibuka, kita lihat Menghadap ke depan. kamera semuanya supaya nanti fotonya bagus ya. Siap, Soalnya 3, 2, 1. Ya. Sekali lagi. Banyak yang tutupnya di belakang. Ya, sudah. Ya sudah, baik, karena sudah selesai untuk kegiatan pada hari ini, selaku pembawa acara memohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekhilafan, dan Ustadz mohon maaf jika dalam pembawaan acara pada hari ini jadi MC terdapat kesalahan juga pada Ustadz Rizky dan lainnya. Mari kita sama-sama membaca doa sebelum kita menyelesaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.